Haram hukumnya mengikuti Rasul dari sisi sirah atau perjalanan hidup. Mencontoh Rasul memakai gamis, tidak ada pahalanya. Mencontoh Rasul membuat rumah sesederhana mungkin yang tidak ada AC-nya, yang berlantaikan tanah, halal hukumnya, mubah-mubah saja. Tidak ada yang mensunnahkan apalagi mengharamkan. Silakan mengikuti Rasul dari sisi modenya. Ingin berkendaraan dengan onta saja, memanjangkan jenggot tak ada sunnahnya, karena orang Yahudi lebih panjang ternyata jenggotnya daripada Anda. Jika itu adalah karakter atau suatu sifat yang menyatakan bahwa umat Rasul, ternyata mereka lebih layak untuk menjadi umat Rasul jika dilihat dari jenggotnya. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul alaihi wa sallimu taslima. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ala kulli hal wa fi kulli hal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi suratil Ahzab al-ayah al-wahidah wal 'ashrun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima salihal akhlaq. Wa qala innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadis muttafaq alaih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin. Masih dalam suasana ceria gembira menyambut kehadiran dan kelahiran kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam 1499 yang lalu. Beliau kelahirannya yang menyebabkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
layak untuk bergembira, layak untuk senang, layak untuk ceria, karena kelahirannya dan kedatangannya serta kenabiannya dan kerasulannya menjadikan kita di bawah cintanya, menjadikan kita umat yang beruntung, lebih beruntung dari umat-umat Nabi yang lain, dan menjadikan kita generasi yang paling istimewa karena dianggap umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan ada umat manapun yang boleh memasuki surganya Allah melainkan mendahulukan kita, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu selayaknya kita untuk senang dan bergembira, karena ada sisi yang lain yang tak suka, yang tidak senang, bahkan menderita dengan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah iblis. Hanya iblis yang tak bergembira, yang tak suka dan tak senang dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena akan menjadi penghalang besar dari segala siasat-siasatnya untuk menyesatkan manusia. Dalam hal ini khatib akan menyampaikan hal yang mungkin dikira akan bermanfaat, mudah-mudahan, agar kita tidak salah kaprah di dalam beruswah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang harus kita uswahi? Dan hanya itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kita dengan Rasul, kewajiban kita adalah beruswah, mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hanya itu perintahnya di dalam Al-Qur'an. Namun selayaknya kita memaparkan apa saja yang sewajibnya dan seharusnya untuk kita uswahi. Semuanyakah yang terlahir dari Rasul, yang terbit dari Rasul, atau hanya sebagian saja? Ataukah mungkin ada yang tak layak untuk kita tiru dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Atau mungkin ada yang bahkan tak boleh kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam? Untuk itu khatib akan membagi penjelasan ini menjadi 3 sudut pandang. Rasul memandang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita membaca, mengamati, memperhatikan. Yang pertama dari sisi perjalanan hidup atau yang disebut dengan sirah. Sirah adalah perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan bahasa yang kita kenal adalah biografi. Siapa dia, lahir di mana, anak siapa, keturunan siapa, dan kapan lahirnya, untuk umur sekian kemana dia, apa saja yang dia lakukan, umur sekian siapa yang mendidiknya, dan seterusnya dan seterusnya.
Contoh di antara sirah adalah Rasul dilahirkan di Makkah Al-Mukarramah pada tanggal 20 April 571 Masehi atau tanggal 12 Rabiul Awal yang tahun hijriyahnya atau tahun komariahnya berdasarkan peristiwa besar dan bersejarah pada tahun itu, yaitu disebut dengan tahun gajah. Beliau adalah anak keturunan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam melalui jalur Ismail. Beliau adalah putra Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Quraisy bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udda bin Maqam bin Nahur bin Tayrah bin Ya'rub bin Yasjab bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ibrahim bin Tarikh bin Saru bin Ra'u bin Arfakhshad bin Syam bin Nuh alaihi salam. Nuh bin Lamkin bin Matusalkhin bin Idris alaihissalam. Idris bin Qayin bin Mahlail bin Anwas bin Sits alaihissalam bin Adam alaihissalam. Itulah nasabnya. Beliau dilahirkan di zaman yang disebut dengan jahiliyah, penuh dengan kebobrokan moral. Di umur sebelum lahir, beliau sudah terlahir dalam keadaan yatim, meninggal bapaknya saat beliau berada di rahim ibunya 2 bulan, dan terlahir sudah dalam keadaan yatim, disusukan kepada Suwaibah al-Aslamiyah, budaknya Abu Lahab, dan kemudian dipindahkan persusuannya kepada Halimah As-Sa'diyah. Di umur 6 tahun ibunda meninggal. Di umur 8 tahun, 12 tahun kakeknya meninggal. Beliau diasuh oleh pamannya. Di umur 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah, dan seterusnya sampai wafatnya. Dari hijrahnya sampai ke wafatnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, bertepatan dengan 8 Juli 632 Masehi. Itu adalah sirah yang dibahasakan dengan bahasa lain di dalam Al-Quran disebut dengan khutwah. Disebut dengan khutwah. Yang kedua, memandang Rasul, membaca Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sisi mode atau tampilan yang digunakan dan dipakai, mulai dari sandang, pangan, papan, kendaraan, dan persenjataan, dan lain sebagainya. Melihat Rasul dari sisi ini disebut dengan surah. Disebut dengan surah. Yang pertama disebut dengan sirah, yang kedua disebut dengan surah. Pakaian Rasul, rumah Rasul, kendaraan Rasul, apa yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya, mulai dari hal yang primer, sekunder, dan tersier. Dilihat dari situ disebut oleh Al-Quran dengan bahasa qudwah. Yang pertama disebut sirah dengan bahasa Al-Quran khutwah. Yang kedua disebut dengan surah dengan bahasa Al-Quran qudwah. Sebagaimana termaktub dan tercantum di dalam surah Az-Zukhruf
tercantum di dalam surah Az-Zukhruf ayat 21, ayat 23. Al-muqtadun adalah berqudwah atau mencontoh mode. Yang ketiga, memandang Rasul dari sisi karakteristiknya, sifatnya, dan segala perilakunya yang kita sebut dengan tak keluar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam melainkan al-akhlaqul karimah, sebagaimana diakui oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun, dan seterusnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tidak pernah keluar dari diri Rasul sallallahu alaihi wasallam dari segala karakter yang ada, melainkan semua itu adalah karakter terpuji atau sifat-sifat yang terpuji yang disebut dengan al-akhlaqul karimah. Memandang Rasul dari sisi karakter disebut di dalam keilmuan dinamakan dengan sariroh. Memandang Rasul dari sisi perjalanan hidup disebut dengan siroh. Melihatnya dari tampilan disebut dengan surah. Membaca beliau dari sisi karakteristiknya disebut dengan sariroh. Jika yang pertama diistilahkan oleh Al-Quran dengan khutwah, yang kedua dengan qudwah, namun yang ketiga dibahasakan oleh surah Al-Ahzab ayat 21 dengan uswah. Dari ketiga sudut pandang ini, tidak ada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan hanya yang ketiga. Tidak ada di dalam Al-Quran perintah laqad kana lakum fi rasulillahi khutwah, sekalipun itu hasanah, ataupun laqad kana lakum fi rasulillahi qudwah. Tapi yang hanya ada di dalam Al-Quran adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswah. Kita tidak diperintahkan untuk mengikuti Rasul dari perjalanan hidupnya. Kita tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lahir hari Senin sebagaimana Rasul lahir hari Senin. Kita tidak disuruh oleh Allah untuk lahir tanggal 12 bulan Februari. Kita juga tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti segala perjalanan hidup Rasul. Di umur 25 harus menikah, di umur 40 tahun harus menjadi nabi, bahkan harus terlahir dalam keadaan yatim sebagaimana Rasul. Bahkan mengikuti Rasul dari sisi ini, jika memaksakan diri dihukumi dengan haram hukumnya. Haram hukumnya mengikuti Rasul dari sisi sirah atau perjalanan hidup. Jika tetap ngotot mengikuti Rasul, maka Anda di umur 63 tahun harus mati, karena Rasul meninggal di umur 63 tahun. Karena itu mengikuti Rasul dari sisi khutwah haram hukumnya. Mengikuti Rasul dari sisi qudwah, mencontohnya. Tidak ada hukum di dalam agama ini melainkan halal atau mubah. Mencontoh Rasul memakai gamis, tidak ada pahalanya. Mencontoh Rasul membuat rumah sesederhana mungkin yang tidak ada AC-nya, yang berlantaikan tanah, halal hukumnya, mubah-mubah saja. Tidak ada yang mensunnahkan apalagi mengharamkan. Silahkan mengikuti Rasul dari sisi modenya. Ingin berkendaraan dengan onta saja, sah-sah saja. Ingin memanjangkan jenggot sebagaimana Rasul memanjangkan jenggot, silahkan. Dan tidak ada satupun pernyataan Allah bahwa dengan mengikuti Rasul dari sisi qudwah ada pahalanya.
meskipun itu sunnah, meskipun itu adalah kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi mengikuti beliau dari sisi qudwah, halal atau mubah, diikuti tak ada pahalanya dan ditinggalkan pun tak ada dosanya. Karena yang mengikuti Rasul dari sisi qudwah ternyata tak hanya kita, bukan hanya kita yang kepingin memakai gamis, ternyata pastor juga ingin memakai gamis. Karena gamis bukan berasal dari Rasul, tapi gamis adalah budaya. Jangankan budaya Yahudi, itu pun budaya komunis. Cina pun memakai gamis sebelum Islam datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memanjangkan jenggot tak ada sunnahnya. Karena orang Yahudi lebih panjang ternyata jenggotnya daripada Anda. Jika itu adalah karakter atau suatu sifat yang menyatakan bahwa umat Rasul, ternyata mereka lebih layak untuk menjadi umat Rasul jika dilihat dari jenggotnya. Bermode seperti mode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memakai jubah, memakai wal-wal di atas kepalanya, tidak ada sunnahnya dan tidak ada pahalanya. Yang ada pahalanya adalah mengikuti perintah Allah untuk menutup aurat, dan itu perintah Allah, bukan contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul hanya mencontohkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jika beribadah, pakailah pakaian yang bersih dan rapi, menutup aurat. Bukan modenya yang kita ikuti, tapi perintah Allahnya yang kita laksanakan dan pahalanya itu. Jika tidak ada perintah Allah dan kita ingin mengikuti Rasul dari sisi mode atas dasar cinta dengan Rasulullah, mudah-mudahan cintamu berbalas. Begitu saja menyikapinya. Tak perlu membuat itu suatu sunnah, apalagi menggaris bawahinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah mengikuti karakteristik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul adalah orang yang istiqomah di dalam memegang agamanya. Rasul adalah orang yang paling sabar. Rasul adalah orang yang pandai bersyukur. Rasul adalah orang yang semenjak remajanya sudah menyandang bahasa dan julukan Al-Amin. Di situ yang harus kita ikuti dari Rasul: kejujuran, kecerdasan, keimanan, keistiqomahan, dan kesantunan, serta pemaaf. Rasul tak pernah menzolimi orang kafir sekalipun, apalagi saudara seiman. Rasul sangat baik dengan tetangganya. Rasul sangat baik dengan saudaranya. Rasul sangat baik dengan keluarganya. Itu yang harus kita ikuti dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan mode, bukan pula sirah atau biografi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil mahmud bi ni'matih, al-ma'bud bi qudratihi, an-nafis amruhu fi sama'ihi wa ardihi. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyhi Muhammad bin abdih wa ala alihi wa ashabihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyya nafsi bi taqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lakukan yang terbaik
khususnya di dalam beruswah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, memiliki nabi dan memiliki rasul, memiliki pembela yang siap untuk memberikan syafaat kepada Anda yang mengaku umat Rasul. Siapa yang pantas mengaku umat Rasul? Siapa yang tak pantas untuk mengaku umat Rasul? Meskipun memakai gamis, meskipun bersorban, tak pantas rasanya untuk mengaku umat Rasul jika saudara-saudara di Palestina diabaikan dan tak ada simpati sedikit pun. Justru berbalik sebaliknya 180 derajat, dengan musuh-musuh Islam dirangkul. Tak pantas mengaku umat Rasul jika ulama-ulama dicaci maki, tapi dengan Paulus malah berpelukan. Tak pantas mengaku umat Rasul jika siapapun orang-orang yang kafir dibantu, tapi anak-anak yatim dan orang miskin di sekitar rumahnya diabaikan. Tak pantas mengaku umat Rasul jika keras dengan saudara seiman dan berlembut-lembut dengan orang-orang kafir. Sebagaimana pernyataan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fatah ayat terakhir 29. Siapa mereka yang pantas mengaku umat Rasul? Yang pantas mengaku umat Rasul adalah Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Umat Rasul itu adalah orang yang tegas dengan kekafiran dan orang-orang kafir, dan selalu berkasih sayang dengan sesama mukmin. Berkasih sayang dengan sesama mukmin dan keras tegas dengan orang-orang kafir. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Umat Rasul itu adalah ruku dan sujud. Jangan mengaku umat Rasul kalau sengaja meninggalkan sholat dan tidak mau ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Umat Rasul itu terpancar dari pergaulannya dengan sesama. Umat Rasul itu tak pernah menzolimi tetangga. Jangankan orang kafir, saudara seiman pun tak ada yang dizolimi. Itulah umat Rasul. Tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Terpancar dalam pergaulannya sehari-hari kebaikannya. Itulah buah dari kerendah hatiannya dan ketawaduannya dengan banyak sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyombongkan diri dan tidak merasa pinter dan tidak merasa paling benar, dan juga tidak mengkafirkan saudara seiman. Itu umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rabbana, jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa taat dan tunduk dan patuh kepada perintah-perintahmu dan menjauhi segala laranganmu ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang muttaqin, dan jadikan kami pula umat Rasulmu sallallahu alaihi wasallam yang selalu beruswah kepada beliau dengan segala karakteristik baiknya dan al-akhlaqul karimahnya. Karena itu berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk senantiasa beruswah kepada Rasul kami sallallahu alaihi wasallam. Niat kami dan harapan kami hanya menggapai ridhamu ya Allah,
Allahumma Rabbana, jadikan kami yang pantas mengaku umat Rasul, jadikan kami juga pantas mengaku hamba-Mu ya Allah, agar kami mendapatkan rahmat-Mu di hari kiamat nanti khususnya, dan juga mendapatkan syafaat Rasul-Mu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.